Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Nama saya Laurensianina dari lingkungan Laurentius. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 480. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini memasuki masa Prapaskah hari ke-36. Renungan diambil dari Yohanes bab 13 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jika kita membayangkan diri sebagai bagian dari murid-murid Yesus, maka terdapat sebuah kengerian. Seorang guru berkata bahwa ia akan diserahkan kepada musuh dan mengalami maut. Kengerian itu dapat kita rasakan jika salah satu dari anggota keluarga kita sedang mengalami sakaratul maut. Kekasan dari perikop ini adalah pengalaman Yesus yang dikhianati oleh Yudas. Pengkhianatan menunjukkan bahwa sebagai seorang manusia, kita lebih mudah memilih untuk tidak setia dan berbuat keji. Pengkhianatan yang dilakukan Yudas membawa konsekuensi pada penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Pengkhianatan Yudas membawa pada peristiwa ngeri yang harus dialami oleh Yesus. Pengkhianatan Yudas pun juga dapat terjadi pada zaman sekarang ini. Mungkin saja hanya dalam skala yang lebih kecil. Pengkhianatan akan janji setia dalam perkawinan, pengkhianatan seorang teman karena didasari pada motif ekonomi dan lain-lain. Begitulah dalam persaudaraan atau persahabatan, pengalaman difitnah atau dikhianati sangatlah melukai jiwa kita. Belum lagi rasa sakit dan terluka yang amat mendalam sebagaimana dialami oleh anak-anak yang orang tuanya terus bertengkar setiap hari. Oleh karena itu, masa Prapaskah ini marilah kita ikut berjalan salib bersama Yesus untuk membawa seluruh pengalaman duka, dikhianati, dan terluka supaya nantinya boleh disembuhkan dalam kebangkitan. Sebagaimana badan Yesus yang rusak menjadi pulih karena kebangkitan, begitu pula pengalaman remuk redam kita pun kiranya juga disembuhkan nantinya oleh berkat kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita disakiti, kita dikhianati, kita merasa terluka, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Namun sebagai seorang Kristiani, kita seharusnya meneladan sikap Yesus Kristus sendiri, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah menaruh dendam kepada orang yang menyalibkan maupun menyesah Dia. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni, saudara-saudara? Mengapa kita harus memiliki pengampunan di dalam diri kita? Karena di dalam hidup ini Tuhan selalu ingin agar kita dapat berbuah. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di sana disebutkan bab 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mengampuni atau pengampunan adalah wujud nyata dari buah roh yang pertama, yaitu adalah kasih. Dengan mengampuni,
berarti kita memiliki kasih di dalam hati kita, saudara-saudara. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, ada sebuah lagu yang bagus yang berjudul Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah.